jangan terkejut nanti teman-teman ketika usernya itu minta interview in English. Itu sangat mungkin terjadi dan udah beberapa kali Waduh, terjadi. aku denger aja deg-degan ini. Iya. Ya, betul. Nah, ini kita bakal masuk ke yang teman-teman nantikan gitu, terutama buat teman-teman yang lagi mempersiapkan nih wawancara buat BUMN. Kita akan mendalami lebih dalam nih tentang wawancaranya. Kalau kemarin Riza waktu wawancara ditanya apa aja, Za? Apa tuh? Wawancara apa tuh? Wawancara, oh iya karena tingkatannya ada banyak ya. Yaudah kamu jelasin lah satu-satu ya. Agensi apa, terus user apa gitu, nanti Ilham nambahin juga. Terus yang terakhir tadi apa, top manajemennya. Kalau sama agensi wawancaranya lebih normatif sih, kayak dulu di kampus ngapain aja, terus kelebihan kamu apa, kekurangan apa, kayak sama lah kayak waktu zaman-zaman di kampus-kampus kayak gitu waktu mau join organisasi. Makanya harusnya udah jago lah jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah kalau waktu pas HC jadi waktu itu JM itu kayak yang membawahi satu region se-Jawa Tengah sama Jogja. Beliau lebih banyak pengen dengar cerita kita sih. Beliau itu lebih pengen dengar kisah calon kandidat mereka tuh gimana sih dulunya, kayak kegiatan di kampus. Dulu banyak nanya tentang kegiatan pekerjaan. Aku kan posisi waktu itu masih kerja di tempat lain ya, waktu proses mendaftar Pertamina. Jadi beliau bertanya di sana kerjanya ngapain, pernah menghadapi masalah apa saja, terus how to cope atau bagaimana mengatasi masalah kayak gitu. Terus titik terendah kamu apa, terus bagaimana cara kamu menanggulanginya, kayak itu yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak ada kaitannya sama Pertamina ya. Bener ya, aku juga lagi batin gitu. Cuman itu yang mungkin yang memang dicari. Jadi kan mereka lagi ngetes gimana sih calon kandidat ini nanti ketika menghadapi masalah-masalah yang mereka belum pernah menghadapi permasalahan tersebut di dunia perkuliahan maupun di keluarga. Nah, nanti di dunia kerja di Pertamina itu bakal menemukan masalah-masalah baru. Nah, mungkin dilihat dari situ. Kemudian yang terkait dengan Pertamina ditanya, wajib tahu tentang bisnis proses Pertamina sih. Bahaya kalau nggak paham bisnis proses Pertamina, kayak produk, minimal tahulah produk Pertamina apa aja. Dari mulai hulu ke hilir, dari mulai produk-produk BBM, LPG, non LPG, non BBM, mesti tahu. Jadi memang mesti banyak baca company profile Pertamina seperti itu. Itu sih. Itu ya. Lebih banyak kalau pas zamanku ya, interviewernya lebih explore kisah kita sih, dan saya ngelihatnya mereka pengen ngelihat gimana kita bisa ketika nanti udah misalkan jadi pekerja Pertamina, bagaimana mereka bisa handle di sana, bisa coping ketika ada masalah-masalah kayak gitu sih, Mbak Ara. Thank you Mas Reza. Mas Mumu mungkin ada berbeda. Kalau dari Mumu gimana nih? Ya lebih kurang mirip. Tapi Mas Reza belum nyampaikan yang top man ya. Baru sampai user. Dia nggak pakai top man tadi. Oh, saya cuman GM doang, iya. Oh, I see. Iya. Kalau ya kurang lebih sama. Jadi yang interview online itu masih masih under vendor ya tadi, seperti yang disampaikan sama Mas Riza. Nah, under vendor itu selain pertanyaan yang tadi disampaikan sama Mas Riza ya, kepribadian dan segala macamnya, kelebihan kekurangan, itu ada juga kalau aku dulu tuh verifikasi tes online-nya. Jadi kan sebelum interview online tuh iya sama Mas ya, sama ya. Jadi disuruh ngerjain lagi sedikit soal, disuruh ngerjain sedikit soal sambil on cam gitu untuk verifikasi apakah itu beneran kita ngerjain atau cuma ngejoki kayak gitu loh. Sama-sama. Iya. Nah, sama yang menarik juga ketika itu ada satu pertanyaan tentang studi kasus ketika itu ya. Studi kasus itu tuh lebih ke mempertanyakan integritas kita sih nantinya. Jadi kayak contohnya kemarin tuh ada pertanyaan kalau dari interview online ya, dari yang masih under vendor itu ditanyain gini, nanti kalau seandainya misalnya
atasan kamu nyuruhin kamu untuk melakukan sesuatu hal yang itu sebenarnya melanggar aturan kayak gitu, tapi harus dilakukan karena perusahaan membutuhkan itu. Lah gimana cara kamu menyelesaikannya kayak gitu contohnya. Ada pertanyaan seperti itu gitu. Itu lebih ke ya integritas, mempertanyakan integritas si pelamar sih kayak gitu. Kalau user ya lebih kurang juga sama, dan jangan terkejut nanti teman-teman ketika usernya itu minta interview in English. Itu sangat mungkin terjadi dan udah beberapa kali terjadi. Aku denger aja deg-degan ini. Iya. betul. Jadi jangan dikira mentang-mentang BUMN gitu ya, milik negara, tapi terus kita juga tidak advance untuk coba interview pakai bahasa Inggris. Dan di tahunku itu udah mulai beberapa kandidat tuh ada yang kena dapat interview full in English, ada yang partial in English. Di tahun bawahku, angkatan bawahku itu ada yang full, kayak udah hampir semuanya full in English kayak gitu untuk di Supoldigas ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu juga, karena ya kita energi masa depan lah kalau di Pertamina kan. Jadi karena udah ke situ juga, makanya kandidat-kandidat yang dicari juga yang punya kemampuan English yang bagus, terutama speaking kayak gitu. Untuk user sih itu sama sih ya, kurang lebih sama yang disampaikan sama Mas Riza tadi. Sama ya soal paham bisnis Pertamina itu wajib banget sih, itu wajib banget kalau menurutku. Seperti yang disampaikan Mas Riza tadi, minimal banget teman-teman tuh paham banget model bisnisnya perusahaan yang kalian lamar. Misalnya nanti user kan, misalnya ya dasar Pertamina Persero nih, kan nggak tahu nih mau ditempatin di mana. Terus tiba-tiba panggilan usernya ke subholding Kilang misalnya, KPI, Kilang Pertamina Internasional ya. Minimal paham betul Kilang Pertamina Internasional tuh ngapain kayak gitu. Kilang Pertamina Indonesia tuh ngapain, bisnisnya apa aja. Nah minimal paham betul itu kayak gitu. Mulai refinery itu ngapain gitu, masaknya tuh ngapain, produknya apa aja, ada BBM tuh jenisnya apa aja kayak gitu. Minimal itu aja gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa nyebutin dari hulu sampai hilir ya, karena banyak banget gitu. Mungkin aku pun juga kalau dites satu-satu nggak hafal juga gitu. Di kalian aja subholding 6 tadi juga lupa. Ya lebih kurang gitu lah, bener. Gitu. Nah, terus kemudian sama ya kadang ada pertanyaan jebakan sih ya. Maksudnya gini, pertanyaan jebakan tuh yang arahnya tuh kalau dulu user ya, itu tuh banyak kayak mau menilai kira-kira tuh kita bisa nggak sih bekerja di bawah tekanan. Jadi kadang itu ada user yang memang dia tuh dari awal udah mukanya sengak gitu ya, kayak mengintimidasi banget gitu. Kalau kita bawaannya masih kayak nggak tertekan, kelihatan nggak tertekan, kita malah terlihat excited dengan hal itu justru ya, nanti malah interviewernya malah moodnya balik kayak gitu, jadi baik. Jadi kayak di akhir mungkin nanti bisa dia sampaikan juga, ya tadi saya ngetes kamu tadi gitu, karena di Pertamina ini resikonya tinggi pekerjaannya. Kalau misalnya di tekanan tinggi, kamu masih tegang, ya kita nggak bisa kayak gitu, kira-kira kayak gitulah. Jadi bisa mungkin di dalam interview itu bisa lebih kalem lah kayak gitu, dan santuy. Nah kalau yang interview top man itu tuh nggak banyak pertanyaan sih, itu kayak mungkin interviewnya juga sangat singkat ya di top man. Aku dulu waktu itu sama direksi dan jajaran VP itu kayak cuman mempertanyakan komitmen kita untuk Pertamina. Nah di situ nanti teman-teman bisa siapkan, ada nggak ide, kalau ada ya, ada nggak ide yang bisa ditawarkan untuk Pertamina, atau ada nggak ambisi teman-teman yang ingin diwujudkan di Pertamina kayak gitu. Kalau dulu ya gitu. Nah itu mungkin bisa teman-teman mulai siapkan juga. Artinya dengan kita bisa menjawab pertanyaan itu, berarti kita terlihat bahwa kita memang benar-benar sungguh-sungguh untuk pengen masuk ke situ kayak gitu. Kita benar-benar sungguh-sungguh untuk pengen mengabdi, pengen berkembang di perusahaan yang kita lamar kayak gitu. Karena kita paham nih kekurangannya apa, kelebihan apa perusahaan ini, terus arahnya mau kemana kayak gitu. Gitu sih. Sama komitmen nanti kalau misalnya ini kan Pertamina luas ya, terus mau nggak ditempatkan di mana di seluruh Indonesia? Jawabannya bilangnya mau ya. Kalau bilang nggak mau susah gitu.
Itu sih paling Mbak. Thank you. Aku punya satu pertanyaan lanjutan buat Reza dan 2 pertanyaan lanjutan nih buat Mumu. Reza tadi ngomongin tentang belajar ini itu gitu ya. Belajarnya di mana sih, Za? Belajar apa nih? Belajar itu tadi tentang apa model bisnisnya, produk-produk kayak gitu, searching aja atau gimana? Jadi kalau produk Pertamina, kalau bisnis proses teman-teman bisa kok nyari di websitenya Pertamina ya, di www.pertamina.com. Di situ lengkap dari mulai hulu, kalau memang mau nyari yang hulu sampai ke hilir. Teman-teman juga bisa lebih spesifik nyari, depend on tadi subholding mana yang mau didaftar, seperti yang disampaikan Mas Mumu. Kalau memang daftarnya di CNT, bisa di spesifik ke websitenya CNT, bisa kalau yang ke refinery bisa ke refinery, atau yang di hulu di pengeboran juga bisa. Di situ dijelaskan ada detailnya program proses bisnisnya dari mulai awal hingga akhir di masing-masing subholding. Kalau mau buat nambah-nambah informasi, teman-teman pengen tahu semua dari hulu sampai hilir, dari mulai proses pengeboran sampai penyaluran ke SPBU juga silakan, ada di website. Dan untuk produk-produk, kalau spesifik produk ya, produk dalam hal ini kan biasanya ending produk terakhir Pertamina adalah produk Pertamina. Nah, itu bisa dicari juga di website mypertamina.com. Itu teman-teman bisa nyari produk-produk yang dijual oleh Pertamina kepada end customer, baik customer retail maupun customer industri. Nah, itu penting tuh dipelajarin teman-teman. Thank you. Saya berarti sebenarnya di website, di 2 website itu sumbernya udah melimpah banget gitu. Komplit. Yes. Kalau buat Mumu nih, aku mau tanya, kan tadi udah bilang ada wawancaranya udah pakai English atau ada bahkan yang full English. Gimana kalau kita nggak bisa? Mungkin nggak buat jawab kayak, maaf saya tidak akan bisa menjawab dengan optimal memakai bahasa Inggris, atau what should we do gitu kalau semuanya ternyata kita nggak influence di bahasa Inggris gitu. Oke ya, yang pertama menurutku poin ketika interview adalah interview tuh pengen tahu kita tuh bisa kerja di situ, siap kerja di situ, dan kita excited apa enggak. Poin interview tuh di situ. Nah, masalah English itu bisa dijawab atau enggak, itu kan lebih ke skill. Dan skill itu bisa di develop kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika misalnya nanti pertanyaannya udah dalam bahasa Inggris, ya teman-teman misalnya nggak bisa jawab pakai bahasa Inggris, ya silahkan jawab pakai bahasa Indonesia, nggak masalah, kayak gitu. Tapi mungkin memang nanti di penilaian skill bahasa Inggrisnya mungkin ada penilaian yang kurang di situ. Tapi ketika jawaban yang disampaikan itu memenuhi ekspektasi atau mungkin melampaui ekspektasi si interviewer, itu nggak masalah, gitu. Tapi ya tetap ya teman-teman kan tahu nih ya, kayak misalnya pelamar pekerja di sini kan juga tidak sedikit, saingannya itu sangat banyak. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa menyiapkan hal yang terbaiknya, yaitu menjawab dengan benar, menjawab dengan baik, dan dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Kalau pertanyaan dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Berarti sih. silakan teman-teman siapin, tapi misal in case udah nyiapin, pas hari hanya tetap nggak bisa, nggak usah down gitu ya, tetap tunjukin kalau teman-teman tuh punya niat buat belajar gitu. Nah, terus yang kedua nih, kan kalau semuanya nanti di websitenya kemarin kan milih tuh kayak milih jurusan kampus gitu kan, ada 3 gitu kan. Nah sedangkan kan tadi disebutin Riza sama Mumu nih, kalau semuanya nanti pas wawancara akan ditanya terkait BUMN yang kita daftar. Apakah ketika tes tadi yang tes kemampuan dasar sama core value keluar, itu kita langsung ditunjukin kita wawancara sama salah satu BUMN yang terpilih antara 3 itu, atau kita akan diwawancarai sama 3-tiganya? Oh, ini yang FHCI ya, Mbak ya? Ya, jadi kalau FHCI itu nggak langsung 3-tiganya. Jadi kayak kasusnya temanku ya. Temanku itu pilihan pertama kemarin Pertamina, pilihan keduanya Adikarya. Nah, dia di Pertamina cuman sampai MCU karena ada masalah kesehatan yang nggak bisa diterima di Pertamina. Nah, MCU dia gagal nih di Pertamina, terus dia lempar ke perusahaan yang kedua yang Adikarya, tapi nggak ngulang dari awal, cuman ngulang ke interview user kayak gitu. Dan itu menurutku sih kayaknya berlaku untuk semua pilihan ya. Jadi tetap nanti teman-teman ngejalanin
proses di pilihan pertama, perusahaan pilihan pertama. Nanti kalau misalnya di antara interview user atau antara interview top man atau antara MCU itu ada yang gagal, ada kemungkinan teman-teman dilempar ke pilihan yang kedua kayak gitu. Dan begitu seterusnya ke pilihan ketiga juga. Makanya ada juga strategi dalam pemilihan BUMN, cuman udah lewat ya. Kalau misalnya daftar yang tahun ini kan udah lewat milih ya. Jadi sebenarnya ada strateginya milih itu tuh, kayak langsung dulu zaman kalau misalnya emang oportunis nih, pengen banget yang penting keterima gitu ya itu ada strateginya milih. Jadi nggak langsung kayak 1, 2, 3 tuh pilihannya semuanya BUMN favorit tuh ya agak susah sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya tahanmu. Nah teman-teman yang pengen tahu strateginya, tolong komen ya, nanti kita bikin vlog khusus nih strategi buat milih jurusan. Aku juga baru tahu soalnya. Aduh. Siap. Nah aku mau nanya nih sama Mumu sama Riza dulu deh. Kemarin berarti setiap kayak dari agensi, dari user kayak gitu yang wawancara masing-masing 1 orang, terus kira-kira atau berapa gitu, Za? Kira-kira berapa lama tiap wawancaranya? Kalau kemarin yang waktu dari agensi 1 orang doang sih, karena memang masih agensi. Kalau waktu user kemarin 1 orang user langsung, user itu istilahnya calon atasan kita ya, orang yang bakal jadi bos kita, itu istilahnya user. Kemudian sama HC sih, jadi 2 orang waktu itu, HC sama user. HC itu singkatan apa ya, mohon maaf? 25 orang, 25 menit. Punten Za, kalau HC tadi singkatan apa? Human Capital, HR. Oh, HR-nya, oke. Kurang main nih, Ara. Thank you, Za. Kalau dari Mumu, sama juga dia 5 menit atau gimana? Ya, sama. Yang interview online itu durasi paling 10-15, yang interview user itu 20-25 sama. Yang interview top man itu singkat, 10-15 juga. Masing-masing 1 orang juga? Enggak sih, kalau sama. Kalau yang online sama, cuma 1 orang ya. Kalau yang user itu sama banget, kayak jadi calon atasan kita sama ya HC sama sih. Terus kalau top man direksi sama VP gitu. Ada 2 orang. 2 berarti ya. Oke. Yeah. Kan biasanya soalnya 1 sama 2 sama 3 tuh psikologisnya kita bisa beda gitu ya. Kayak kalau di skripsi gitu kan. Nah, kalau menurut Reza sama Mumu nih, hal-hal apa aja sih yang bisa bikin kita gagal dan perlu dihindari waktu tes wawancara? Gimana, Za?